Mas yang akan mendampingi nanti Mas Kintoko namanya. Inisialnya Kin. Nah, ini soal inisial kami juga Ibu Rita, Menyo, dan Bapak Ibu guru sekalian. Luar biasa di pagi hari ini kita bisa hadir di sini. Pasti kita sehat semua ya. Kalau nggak sehat, pasti di rumah. Oke, kalau nggak sehat di rumah berarti antara libur atau sakit atau males. Baik, terima kasih. Kami dari Warta Kota sungguh-sungguh terima kasih karena teman-teman abdi siswa dari program kami Warta Kota Mengajar Tutsu di tahun ini kami target 50 sekolah ya, 50 sekolah Jakarta, itu baru Jakarta, belum Bogor, Tangerang dan pinggirannya. Abdi siswa menjadi sekolah yang pertama. Jadi bisa dibilang ini pembukaan talkshow kami di sini, sehingga saya izin mewakili Warta Kota, perusahaan media. Kami ada, kalau Warta Kota Network itu ada Warta Kota sendiri, koran, wartakotalive.com, lalu juga ada Tribun Tangerang, Tribun News Depok, Tribun News Bekasi, itu grup kami Warta Kota Network. Di atas kami ada Tribun Network, kebetulan kami di bawahnya Tribun Network. Di atasnya lagi Kompas Gramedia. Jadi kami bagian dari Kompas Gramedia. Nah, tadi Ibu Rita sudah sampaikan sepintas tentang talkshow Warta Kota Mengajar. Kami jurnalis, kami bisanya ya nulis, fotografi, perkembangannya video, itu basic kami. Tetapi kami tahun ini Warta Kota Mengajar membuka keran baru, terobosan baru bahwa kami belajar itu tidak melulu soal itu. Belajar itu macam-macam. Seperti juga tadi Ibu Rita katakan, ini kesempatan teman-teman. Kesempatan untuk nanti mendengar sharing dari bintang film Vina dan sutradaranya yang sedang dalam perjalanan. Apa yang akan di-sharingkan dan segala macam nanti teman-teman bisa tahu, bisa tanya. Tapi ngomong-ngomong udah banyak nonton film Vina belum? Pasti belum, karena baru launching nanti awal Mei. Misalnya ditanya, mau minum nggak? Kalau misalnya aku jawab iya atau enggak, tuh aku pasti nangis karena tiba-tiba merasa sedih banget. Terus akhirnya aku cuma bisa jawab kayak geleng-geleng doang, terus mangguk-mangguk doang gitu. Akhirnya aku pikir karena ini masih take, kalau misalnya aku nangis, aku buyar sekarang pasti bakal jadi penghambat ke setelahnya. Akhirnya setelah aku take, terus aku diam, aku masuk ke kamar, akhirnya aku ditanya, aku nangis. Aku bilang, aku nggak tahu nih aku kenapa ya, tiba-tiba aku ngerasa sedih. Tapi tuh aku ngerasa itu masih aku kayak cuma ngomong, aku tiba-tiba sedih banget, perasaan aku jadi tiba-tiba jadi sedih banget gitu. Padahal emang nggak ada trigger apa-apa, nggak ada yang bikin sedih atau gimana. Akhirnya aku disamperin sama Om Boti, dia juga penulis Delvina ini. Akhirnya, ya Boti, Om Boti. Iya, moderator. Akhirnya ditanya, diajak ngobrol. Abis itu aku buyar, aku langsung keluar, aku nangis kenceng-kencengnya. Dan di situ kenapa aku bisa bilang kalau aku mungkin kesurupan, karena jujur itu pertama kali aku nggak pernah sama sekali ngerasain kayak gitu. Aku ngerasa badan aku, tangan aku tuh kebas, iya dingin. Apa aja sih sebetulnya yang mau disampaikan gitu di dalam film ini kepada teman-teman gitu? Pertama sih mau build awareness terhadap teman-teman sini kan, para politisi ini, guru-guru ini awareness bahwa film ini ada, dibuat dan berdasarkan nyata ya udah, dengan sebuah pesan yang baiknya gitu kan. Dan itu tadi kan menjaga mereka semua tidak terjadi hal-hal yang seperti dialami almarhum Vina dan dijauhkan
dari kenakalan-kenakalan yang ada di film tersebut itu. Jadi awareness sih sebenarnya lebih ke build awareness-nya terhadap film ini dan juga dari sisi pembuatnya gitu, dari pembuatannya dan mengenal sedikit tentang industrinya, profesinya. Dan ternyata menarik tadi para siswa juga tertarik gitu ya sama dunia perfilman gitu. Iya, lumayan juga, saya banyak yang suka film juga. Terus ada yang bilang ada yang mau jadi sutradara, ada yang mau jadi pemain. Mau tanya kan gimana cara menjadi sutradara, terus apa yang dibutuhkan. Buat pengenalan mereka di awal sih cukup baik ya, cukup baik dan lumayan, mudah-mudahan efektif lah ke depannya. Kalau mereka suka, mereka tertarik, mereka bisa lebih mendalaminya. Ya mudah-mudahan sih. Ya, selain itu Mas Anggi, apalagi sih yang mau disampaikan gitu di dalam film Vina ini sendiri? Ya, apalagi ini diangkat sama dari kisah nyata. Yang mau disampaikan sih yang tema yang ada di dalam film yang relate banget dengan apa yang terjadi di sekolah ya. Bullying. Oh, bullying itu. Jadi bullying itu kerap terjadi di mana-mana dan terjadi di film ini kan. Akar masalahnya dari bullying itu sendiri. Bullying itu ya harus dihindari sih. Dan itu harus kita sikapi bersama, harus kita tolak bersama, maksudnya jangan sampai terjadi di area lingkungan kita gitu, dimanapun itu, di sekolah, di apa, tapi karena banyak orang datang ke sekolah, berada di sekolah, ya pasti terjadinya tempat ramai yang berbeda-beda orang ada di situ itu ya, di sekolah ini. Jadi film ini juga semacam edukasi juga ya buat teman-teman dari pelajar gitu, apalagi gitu, makanya menyasar juga teman-teman pelajar. Setiap film ada sisi edukasinya pasti yang bisa diambil gitu ya, tapi tergantung dari penontonnya mau mengambil nggak gitu edukasi tersebut, pesan tersebut mau diambil dan disikapi nggak terhadap kesehariannya, itu sih yang penting. Mudah-mudahan film ini mampu memberikan pesan-pesan tersebut dan bisa terbawa ke kesehariannya mereka. Oke, siap. Jangan lupa subscribe ya.